Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang model hyper role. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas model lain dari jaringan saraf tiruan, yaitu model delta role. Sebenarnya antara model hyper role dengan delta role itu tidak terlalu jauh berbeda, di mana pada persamaannya itu kalau pada delta role ada penambahan nilai learning rate dengan lambang alpha, kemudian dikali dengan selisih antara target dengan nilai output. Ini merupakan nilai error. Jadi pada delta role itu ada penambahan sedikit perhitungan error. Nah, baik. Untuk skemanya, delta role ini tidak beda jauh juga dengan model hyper role, dimana kalau pada kali ini delta role bersama itu adanya input berupa bobot dan nilai input, ya. Kemudian nanti hasil ini diolah dan menghasilkan yang namanya output. Ini merupakan rasio output yang kemudian diolah menggunakan fungsi aktivasi atau sebagai output. Jadi nanti ini dibandingkan dengan target. Adapun algoritma delta role untuk memperbaiki bobot TI untuk setiap pola adalah berikut. Ini algoritma untuk perbaiki bobot. Dimana keterangannya adalah di sini bisa dilihat XI merupakan input jaringan, Y merupakan output jaringan, Y adalah target, alpha adalah learning rate. Pelatihan akan dihentikan jika nilai error, di mana nilai error itu selisih antara target dengan output pada suatu epoch dan adalah bernilai 0. Epoch itu bisa disebut dengan iterasi. Ya. Baik, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Buatlah jaringan saraf tiruan untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi logika OR. Ya. Dengan input biner dan target biner sebagai berikut. Nah, biner itu berarti nilainya antara 0 dan 1. Kalau tidak 0 kena 1 atau false or true. Ya. Kalau nilai X1-nya 0 atau X2-nya 0, maka targetnya adalah 0 atau hasilnya adalah 0. Ya. Begitu juga seterusnya, jika X1 0 atau X2 minus 1, maka outputnya adalah 1. Begitu juga seterusnya, X1 bernilai 1, X2 bernilai 0, hasilnya adalah 1. Begitu juga yang terakhir untuk data keempat, jika X1 bernilai 1, X2 bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, menggunakan model delta role, kita bisa memberikan asumsi bahwa nilai alpha atau learning rate itu 0,2. Kemudian bobot awal yang dipilih adalah misalnya 0,1, sedang untuk W1 sedangkan W2 adalah 0,3. Ya, karena inputnya ada X1 dan X2, maka ada W1 dan W2. Serta fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi biner, di mana nilai thresholdnya adalah 0,5. Bisa dilihat lagi nanti, ya. Berarti ini adalah fungsi pundak biner dengan threshold. Kita lihat lagi materi sebelumnya mengenai fungsi aktivasi. Nah, karena dia biner, maka batasnya adalah Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1.
Y akan bernilai 0 jika X kurang dari 0,5. Karena tadi kita berikan thresholdnya adalah 0,5. Sedangkan Y sama dengan 1 jika X besar sama dengan 0,5. Ya. Nah, dari sini silakan saudara pahami, silakan dicatat, silakan diingat-ingat. Ini ya. Maka kita masukkan ke dalam tabel. Tadi ada input berupa X1, X2, dan alfa. Ya. Alfanya adalah 0,2. Maka dari data 1 sampai ke data 4 adalah 0,2. Sedangkan targetnya tadi adalah 0, 0, 1, 1, dan 1. Ya. Data pertama 0, data kedua 1, data ketiga 1, data keempat adalah 1. Maka di sini untuk iterasi pertama bisa kita hitung nilai net. Nilai netnya itu adalah sigma xi kali wi. Dimana misalnya untuk x1 dikali w1, ya kan? X1-nya adalah 0, sedangkan wi-nya tadi kita inisialisasi adalah 0,1. 0,1 dikali 0 maka hasilnya adalah 0. Ya. Begitu juga selanjutnya. Ya. Kemudian ditambah dengan X2. 0 dikali dengan 0,3 maka dia adalah 0. Itu juga selanjutnya untuk data kedua XI X1 dikali W1 berarti 0 dikali W1 adalah 0,1. 0 kali 0,1 kemudian ditambah dengan X2 kali W2 maka hasilnya adalah 0,3. Sedangkan untuk data keempat adalah 0,1, data kelima adalah 0,8. Nah, dari sini lalu kita lihat kepada fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasinya ya. Jika nilai netnya itu kurang dari 0,5 maka dia adalah 0. Netnya besar sama dengan 0,5 maka adalah 1. 0 itu nilainya adalah kecil dari 0,5. Maka di sini adalah 0 ya. Untuk Y sama Y atau Fn-nya atau output-nya. Itu juga 0,3 dia kecil dari 0,5 maka Y-nya adalah 0 ya. Ya. Kemudian untuk 0,1 sama 0,8 berarti dia adalah Y sama dengan 1. Maka yang kita tulis adalah 1. Nah. Kemudian untuk error itu persamaannya adalah T dikurang Y. Di mana T-nya adalah ini. Y-nya adalah ini. Selisih antara T dan Y. Maka 0 untuk data pertama 0 dikurang 0 adalah 0. Data kedua adalah 1 dikurang 0. Ya. Ini kurang ini. Maka errornya adalah 0. Itu juga data kedua T dikurang Y. 1 dikurang 0 adalah 1. Itu juga selanjutnya data 3 dan 4 dikurang. Maka diperoleh error. Ya. Nah, kemudian untuk delta W1 dan delta W2. Nah, delta W1 berarti ini persamaannya. Berarti alfanya 0,2, T min Y-nya adalah sudah diketahui di sini. Sedangkan X-nya adalah X1, berarti nanti dikali 0. Begitu selanjutnya. Kemudian nanti untuk bobot baru diperoleh ini persamaannya. Maka dari sini untuk iterasi pertama bisa kita lihat bahwa output ini ya, nilainya ini ternyata tidak sama dengan target ya. Karena tidak sama, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Sederhananya seperti itu. Di sini bisa kita lihat nanti nilai terakhir dari iterasi pertama itu digunakan sebagai nilai awal dari iterasi kedua. Ya, ternyata hasil dari nilai output
pada iterasi kedua dengan nilai target itu masih tidak sama, maka kita lanjut sampai ke iterasi ketiga. Nah, pada iterasi ketiga ternyata nilai output diperoleh sama dengan nilai target, mulai dari data ke-1 sampai data ke-4. Maka jaringan tersebut telah mengenali polanya. Ya. Sehingga bobot akhir yang diperoleh dari jaringan ini adalah W1 itu adalah 0,5, sedangkan W2 adalah 0,5. Ya. Sampai di sini saya rasa bisa dipahami untuk model head roll. Jadi sebenarnya gampang. Itu saja mungkin untuk model head roll. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang model perseptron. Ya. Model perseptron ini kurang lebih bersama dengan model delta roll. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Namun dia di sini nanti perbedaannya adalah di sini cukup alfa dikali T langsung dikali I. Tidak perlu T min-Y di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti akan dijelaskan pada video berikutnya untuk perseptron. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.